Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul The Bunnies. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang ingin melakukan camping di sebuah hutan. Namun mereka tidak menyadari kalau di sana ada sebuah keluarga yang memiliki kelainan mental, yang mana mereka selalu melakukan kebiadaban terhadap orang yang memasuki hutan tersebut. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Di awal film, kita diperlihatkan ada 3 orang pria bernama Marcus, Will, dan Aaron yang sedang melakukan perjalanan menuju hutan untuk melakukan camping dan bergembira ria. Kemudian di tengah perjalanan, mereka mampir ke sebuah bar untuk beristirahat dan makan siang. Lalu di dalam bar, Marcus melihat seorang wanita yang sedang duduk sendirian. Marcus pun menghampiri wanita tersebut dan mengajaknya mengobrol. Tak berselang lama, pria berkepala pelontos datang menghampirinya. Dan ternyata pria itu adalah pasangan dari wanita itu. Pria pelontos itu pun merasa tidak senang karena kekasihnya telah digoda oleh Marcus. Hal itu menyebabkan kericuhan di dalam bar, sehingga tatapan para pengunjung di sana tertuju pada mereka berdua yang sedang berkelahi. That's me. What's going on over here, guy? Oh, nothing. This guy's just being an aggro. Pemilik bar lalu segera mengamankan situasi di sana dengan menyuruh mereka semua untuk pergi meninggalkan bar tersebut. Scene berpindah. Di waktu yang sama, terlihat sepasang kekasih sedang enak-enak di dalam mobil yang terparkir di tengah hutan belantara. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan benturan benda keras yang menghantam kaca mobil mereka. Mereka pun keluar dari dalam mobil untuk melihat situasi di sana. Dan ternyata benda keras yang menghantam kaca mobil mereka adalah seekor burung. Tetapi mereka tak menyadari kalau di sana ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan tak disangka hal yang mencengangkan pun terjadi. That's 5 minutes. Oke, lanjut. Marcus, Will, dan Aaron yang tadinya ingin beristirahat dan makan siang, mereka terpaksa harus pergi meninggalkan bar tersebut. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju lokasi berkemah. Di tengah perjalanan, mereka melihat 2 orang pria yang menggunakan topeng dan masker. Namun mereka tak menghiraukan kedua pria tersebut. Mereka berpendapat bahwa kedua pria itu adalah warga biasa yang tinggal di sekitar sana. Kemudian Marcus dan kedua temannya sampai di tempat tujuan. Di sana mereka bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan teman mereka. Lalu mereka berlima pun mulai mendirikan tenda dan mencari kayu bakar. How's he gonna be? He'll be good. Di lain tempat diperlihatkan sebuah rumah yang sangat kumuh, serta di dalam sana terlihat juga ada 2 orang pria yang sepertinya mengalami gangguan kejiwaan. Terlihat pria itu sedang bermain boneka serta menggunting sebuah kain. Di sisi lain, di tempat yang sama, terlihat juga seorang pria yang sedang memegang pisau dan menghampiri seorang wanita dengan keadaan tangan terikat. Lalu dengan teganya, pria itu memukul menggunakan palu secara membabi buta. Hingga pada akhirnya wanita tersebut pun tewas seketika. Lalu scene berpindah. Diperlihatkan sepasang kekasih yang sebelumnya sempat bersih tegang dengan Marcus di bar. Pria itu bernama Jeremy dan kekasihnya bernama Haley. Haley sedang mempermasalahkan perilaku Jeremy yang sangat temperamen. Hubungan mereka pun setiap harinya hanya diisi dengan perdebatan saja. Esok harinya di pagi hari ketika Marcus dan Aaron sedang tertidur, ia terbangun karena dikagetkan dengan seorang pria tua yang tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Pria tua itu membawa sebuah kapak dan rantai besi. Namun ia hanya memperhatikan Marcus dan Aaron serta tidak berkata sepatah kata pun. Weird. Yeah. Really weird. Yeah, I think you're right. Tak berselang lama, Jeremy dan Haley datang dengan menggunakan sebuah mobil. Ia berhenti tak jauh dari tempat Marcus dan teman-temannya mendirikan tenda. Tujuan mereka mengunjungi tempat itu adalah untuk berburu rusa. Lalu Jeremy mengajak Haley untuk masuk ke dalam hutan, tetapi Haley memutuskan untuk tetap menunggu di mobil. Kemudian Jeremy memutuskan untuk masuk ke dalam hutan tanpa membawa apapun untuk melindungi dirinya. Lalu di dalam hutan,
Jeremy seperti mendengar suara siulan, hingga ia pun mencoba mencari sumber suara siulan tersebut. Namun sayangnya Jeremy tak mendapati keberadaan seseorang di sana. Tiba-tiba saja anak panah menancap dan menembus punggung Jeremy, sehingga membuatnya tak dapat lagi berlari. Kemudian ia berusaha berjalan tertatih-tatih menuju tempat sang istri sambil berteriak memanggilnya. Namun tentu saja Heli tak dapat mendengar seruan dari sang suami karena Heli sedang menggunakan earphone. Hingga pada akhirnya Jeremy pun harus tewas dibantai oleh pria misterius. Beberapa lama kemudian, Heli yang menyadari suaminya tak kunjung datang, akhirnya ia memutuskan masuk ke dalam hutan untuk menyusul Jeremy. Sesampainya di dalam hutan, sesekali Heli berteriak memanggil sang suami, tetapi tak ada jawaban. Tak berselang lama, ia melihat sebuah topi yang tergeletak di atas tanah serta bercak darah yang membasahi topi itu, yang mana topi tersebut adalah milik sang suami. Jelas saja hal tersebut pun membuat Heli ketakutan setengah mati. Lalu ia merasa sesuatu telah terjadi pada suaminya. Bahkan ia pun merasa nyawanya akan ikut terancam. Dan pada akhirnya Heli pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut tanpa sang suami. Ketika Heli sampai di mobil, dengan rasa ketakutan yang luar biasa ia melihat sosok pria bertopeng. Lalu Heli pun diculik oleh pria bertopeng tersebut. Sementara itu, Markus dan teman-temannya memilih untuk berpindah lokasi berkemah. Dikarenakan di lokasi pertama, mereka merasa mengganggu kenyamanan penduduk setempat yang tinggal di sekitar sana. Akhirnya mereka memilih tempat yang sedikit jauh dari pemukiman warga. Lalu di tengah perjalanan, Casey pamit kepada teman-temannya untuk buang air kecil. Kemudian Casey pun berjalan sambil menghisap sebatang rokok. Namun tiba-tiba saja dari belakang salah satu pria bertopeng menyerangnya menggunakan kapak hingga membuat Casey tewas seketika. Kemudian dengan lahapnya, pria bertopeng itu memakan isi kepala Casey. Tiba-tiba saja salah satu saudara pria bertopeng tersebut datang. Dan mereka pun saling berebut isi kepala Casey. Akhirnya hal itu membuat suara keributan, sehingga teman-teman Casey pun mendengarnya. Will kemudian berinisiatif untuk naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sumber suara tersebut. Dengan teropong kecil miliknya, Will melihat kejadian yang mencengangkan tepat di depan matanya. Yang mana dua orang pria psikopat sedang memperebutkan mayat Casey yang sudah terbujur kaku. Melihat hal tersebut, Will memutuskan untuk pergi dari sana. Namun secara tak sengaja, ia menginjak sebuah ranting. Dan inilah yang terjadi. Kemudian Will berteriak untuk mengajak teman-temannya segera berlari meninggalkan tempat itu. Tanpa banyak bacot, mereka terus berlari menuju lokasi perkemahan. Namun sayang, langkah Jordan harus terhenti. Yang mana sebuah anak panah menembus tubuhnya dan membuat ia tewas saat itu juga. Markus, Will, dan Aaron tak dapat melakukan apa-apa. Mereka pun mau tak mau harus meninggalkan Jordan untuk menyelamatkan diri. Sampailah mereka di tenda. Di sini Aaron terlihat sangat panik, sementara Will dan Markus sedang mencari kunci mobil yang entah di mana keberadaannya. Tak berselang lama keberadaan mereka diketahui oleh salah satu pria psikopat bertopeng itu. Dengan memegang busur panah, ia mendekat ke arah tenda. Lalu Markus mencoba untuk bernegosiasi. Mereka berharap dengan memberikan pria bertopeng itu sejumlah uang, maka ia akan mengizinkan mereka untuk pergi. Namun hal itu percuma saja. Pria itu tak memberikan jawaban apapun. Tak lama kemudian, secara mengejutkan, salah satu pria bertopeng lainnya menyerang Markus dari belakang dengan menggunakan sebilah pisau. Lalu Markus menyuruh teman-temannya untuk segera pergi dari tempat itu dengan merelakan dirinya dibantai oleh kedua pria tersebut. Hari pun mulai gelap. Will dan Aaron memutuskan untuk bersembunyi dan beristirahat di sebuah batang pohon yang tumbang. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. It's not gonna be pretty for us, all right? What should we do?
Let me think. Kemudian scene berpindah. Terlihat ayah Heli sedang mendatangi kantor polisi. Ia melaporkan bahwa ia telah kehilangan anak dan menantunya pada Sheriff Marty. Avoid the wife anyway, and no need to send anybody else out. Her and her husband Jeremy came up this way to scope out a deer trail. Come on, let's go check it out. Thank you, Marty. Thank you. Esok harinya, Sheriff Marty dan ayah Heli memutuskan mengecek lokasi hutan. Di sana mereka melihat mobil Jeremy yang sedang terparkir. Namun ia tak melihat keberadaan anak dan menantunya di sana. It's connected. But I think it might This ain't Haley and Jeremy's. look like she might remove. Scene pun berpindah. Di sebuah gudang terlihat Heli dan Aaron sedang disekap. Lalu tak berselang lama, kedua pria bertopeng tersebut masuk ke dalam serta membawa Aaron pergi dari gudang tersebut dan menutup wajahnya dengan sebuah karung. Are you okay? So why ain't you dead? I'm sorry that happened to you. Husband on the trail, and by the end of it, he was dead. Setelah karung yang menutup wajah Aaron terbuka, dirinya menyadari sedang berada di sebuah meja makan keluarga kanibal. Kini terlihat jelas wajah kedua pelaku pembunuhan dan penculikan itu. Di ujung meja terlihat seorang wanita yang merupakan ibu dari kedua pria gila tersebut. Kita sebut saja Babi Air. Kemudian Babi Air itu mengucapkan selamat datang kepada Aaron, dan ia pun memperkenalkan kedua putra kebanggaannya, yaitu Jefferson dan Cloyd. Kemudian Babi Air itu menjelaskan yang mana alasan Heli tidak dibunuh adalah karena Jefferson membutuhkan seorang wanita untuk dinikahi. Akan tetapi Cloyd yang menyukai sesama pria, ia memilih Aaron sebagai kekasihnya. Itulah sebabnya Aaron dan Heli tidak dibunuh seperti korban lainnya. Aaron yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam ketakutan. Saat dipersilakan makan, ketakutannya pun semakin bertambah. Karena Aaron diberikan menu makanan yang sangat spesial oleh para kanibal tersebut. Yang mana menu makanan itu adalah kepala Will sahabatnya yang berada di dalam tudung saji. Jelas saja Aaron yang tak mau memakan makanan itu pun akhirnya dipaksa oleh Cloyd dengan cara membuka paksa mulut Aaron. Setelah makan malam selesai, Babi Air menyuruh Cloyd untuk mengambil gaun pengantin dan memakainya, karena sebentar lagi upacara pernikahan Cloyd dan Aaron akan segera dimulai. Di sini Aaron hanya bisa pasrah dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika Babi Air itu menyuruh Jefferson untuk memotong urat kaki Aaron. Tujuannya adalah agar Aaron tidak bisa kabur. Sementara itu, Heli yang masih berada di dalam gudang mencoba membuka ikatan pada kedua tangannya dengan cara mengoyakkan besi penyangga secara berulang-ulang. Dan pada akhirnya ia pun berhasil membuka ikatan di tangannya. Kembali ke ruang makan. Di sini terlihat Cloyd sudah menggunakan gaun pengantin milik Babi Air. Setelah itu, Babi Air layaknya seorang penghulu menuntun acara pernikahan Cloyd dan Aaron. Solemnly and advisedly pause as to why these two may not be wed. Take my beautiful boy Cloyd. The first book of Peter, chapter. Setelah pernikahan yang sangat menjijikan antara Cloyd dan Aaron selesai, kini giliran Jefferson dan Heli yang akan dinikahkan oleh Babi Air. Lalu Babi Air menyuruh Jefferson untuk melihat keadaan Heli yang masih berada di dalam gudang. Dengan penuh semangat, Jefferson segera berlari menuju ke gudang untuk menjemput Heli. Namun ketika membuka pintu gudang, ia tak melihat keberadaan Heli di sana. Jefferson pun panik. Kemudian ia berusaha mencari Heli yang kemungkinan masih berada di dalam gudang. Namun tiba-tiba Heli muncul dari belakang dan mencekik leher Jefferson menggunakan tali sekuat-kuatnya. Dan pada akhirnya dapat dipastikan Jefferson pun tewas seketika. Lalu secara perlahan, Heli mulai masuk ke dalam ruang makan. Namun Heli tak mendapati seorang pun di sana. Kemudian ia melihat sebuah pisau sangkur yang tergeletak di atas meja, dan Heli pun langsung mengambilnya. Setelah itu, Heli mencoba masuk ke dalam kamar Cloyd. Di dalam kamar, terlihat Cloyd sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Aaron. Secara perlahan, Heli berusaha maju agar Cloyd tak mendengar langkah kakinya. Namun sayang,
Chloe mengetahui keberadaan Haley. Tanpa mengulur waktu, Haley menyerang Chloe dengan pisau yang ia genggam. Namun lagi-lagi sayangnya pisau itu terlepas dan jatuh ke lantai. Chloe pun mencekik leher Haley dengan penuh amarah. Melihat keadaan yang sedang genting memaksa Aaron untuk segera mengambil pisau yang terjatuh di lantai, serta menusukkan pisau tersebut tepat mengenai perut Chloe. Sambil menahan rasa sakit, Chloe berteriak dan kemudian kabur. Setelah melepaskan ikatan pada tangan Aaron, Haley pun memutuskan untuk pergi mencari Chloe yang kabur dan bersembunyi di dalam hutan. Di sini Chloe terlihat semakin lemas karena ia kehabisan darah. Lalu Haley terus berjalan memasuki hutan, dan akhirnya ia berhasil menemukan keberadaan Chloe. Tanpa babi bu, Haley langsung menggorok leher Chloe hingga ia pun tewas seketika. Sementara itu, dengan kondisi kakinya yang terluka, Aaron berusaha untuk keluar dari dalam rumah keluarga psikopat itu dengan cara merangkak menggunakan kedua tangannya. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja babi air kini berada tepat di belakang Aaron. Babi air itu memukul Aaron dengan penuh amarah karena ia mengetahui kedua anaknya kemungkinan besar sudah tewas. Haley yang melihat kejadian itu pun dengan perlahan mendekati si babi air. Akan tetapi babi air sadar akan keberadaan Haley yang berada tepat di belakangnya. Secara refleks ia berbalik dan memukul Haley hingga Haley pun terjatuh. Kemudian babi air mencengkeram tubuh Haley dengan menggunakan kedua tangannya. Haley yang tak dapat melakukan penyerangan, dengan terpaksa ia menggigit leher babi air hingga babi air pun menggeliat kesakitan. Dan pada akhirnya babi air tersebut tewas akibat kehabisan darah. Setelah semua yang telah terjadi, Aaron dan Haley memutuskan meninggalkan hutan itu. Beberapa lama kemudian, mereka ditemukan di pinggir jalan oleh Sheriff Marty dan ayah Haley. Dan film pun tamat. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita dari film yang berjudul The Boonies. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.